Pelanggar protokol kesehatan di Pasar Senen, Jakarta mencoba menghindari razia. Para pelanggar diberikan sanksi sosial berupa menyapu jalan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, petugas kembali menggelar razia di sekitar Pasar Senen, Jakarta. Beberapa warga mencoba menghindari razia protokol kesehatan. Pengendara motor yang tidak mengenakan masker kabur saat diberhentikan petugas. Bagi yang terjaring razia diberikan sanksi sosial menyapu jalan, sekaligus didata oleh tim penindakan Satpol PP Kecamatan Senen. Yang namanya di lapangan ya begitulah, romantika di lapangan. Ada yang takut balik arah, ada yang mencoba menghindar, bikin zigzag gitu. Tapi kita upayakan, kita himbau ya, untuk pemakaian masker biar lebih tertib lagi. Gitu. Operasi justisi di Blok 3 Pasar Senen, Jakarta Pusat rutin digelar dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Warga diimbau tetap menjalankan protokol kesehatan 3M untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lahan di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon, Jakarta sudah penuh. Saat ini TPU Pondok Ranggon hanya melayani pemakaman dengan sistem ditumpuk. TPU Pondok Ranggon khusus Blok Muslim tak lagi mempunyai lahan untuk pemakaman jenazah terindikasi COVID-19. Saat ini lahan yang tersedia hanya untuk pemakaman jenazah di Blok Nasrani. Tersisa kurang lebih 60 lubang yang tersedia. Tidak sedikit pihak keluarga memutuskan untuk memakamkan keluarganya dengan sistem ditumpuk di makam milik keluarga sebelumnya. Dalam pemakaman sistem tumpuk ini, jenazah yang dibolehkan untuk dimakamkan harus memenuhi persyaratan dan dengan persetujuan anggota keluarganya. Dari pihak sini kantor baru memperbolehkan untuk jenazah yang lama ditumpang sama makam yang baru yang terindikasi COVID-19 yang ada di TPU Pondok Ranggon. Untuk yang pemakaman baru kan sekarang udah dialihkan ke Tegal Alur. Oke. Sementara itu, pemakaman jenazah terindikasi COVID-19 dialihkan ke TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Dalam sehari, TPU Tegal Alur dapat menerima 25 hingga 30 jenazah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi bubarkan lebih dari 100 warga yang berkerumun mengabaikan protokol kesehatan. Mereka menunggu pencairan bantuan langsung tunai Kemensos di pendopo kantor Kecamatan Jabres, Surakarta. Meski sudah diimbau dan diberi pengertian, ratusan warga dari beberapa kelurahan di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah berkerumun tanpa menjaga jarak saat mengantri pembagian bantuan langsung tunai susulan di halaman pendopo Kecamatan Jebres, Solo. Meski memakai masker, namun kerumunan ini melanggar protokol kesehatan yang diberlakukan Satgas COVID-19 Kota Solo. Polisi yang tiba di lokasi pembagian BLT langsung bergerak mengatur jarak warga yang berkerumun. Warga yang belum masuk halaman dan masih menunggu antrian terpaksa dibubarkan petugas. BST? Ya, BST yang susulan, Kelurahan Majusowo. Wah, itu tidak ada tertera tuh Pak, cuma mengambil hari Sabtu. Kasus COVID-19 Kota Solo masuk 10 besar terbanyak se-Jawa Tengah. Mulai 10 Desember, warga yang nekat melanggar protokol kesehatan dihukum membersihkan sungai seharian. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melepas ekspor produk Indonesia yang dilakukan serentak di Lamongan, Jawa Timur. Ada 133 perusahaan yang terlibat dalam pelepasan ekspor dengan nilai produk mencapai 23 triliun rupiah. Pelepasan ekspor produk Indonesia ke pasar global serentak di 16 provinsi dipusatkan di Lamongan, Jawa Timur.
Presiden Joko Widodo melepas ekspor produk Indonesia ke pasar global secara virtual. Ada 133 perusahaan yang terlibat dalam ekspor tersebut. Nilai ekspor produk senilai 23,75 triliun rupiah. Pelepasan ekspor ini dilakukan sebagai langkah konkret upaya peningkatan ekspor non-migas di masa pandemi. Hal ini bertujuan meningkatkan UKM ekspor, menjaga loyal buyers, investasi, serta menumbuhkan ekonomi nasional di tahun 2021. Produk yang diekspor mulai dari furniture, otomotif, makanan, hingga produk unik seperti tempat tidur sapi. Baru permulaan, artinya di sini perdana, sehingga nanti berikutnya mudah-mudahan dengan adanya ekspor ini kita juga melihat bahwa bagaimana meningkatkan daya saing. Ini salah satu peningkatan daya saing, meningkatkan kualitas, kemudian desain, dan juga akses pasar. Akses pasar ini melalui ITPC dan atraksi perdagangan di 46 lokasi di luar negeri di 31 negara. Pelepasan ekspor ini diharapkan dapat menghasilkan nilai ekspor yang terus meningkat, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.